Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Santi Fitrianti, saya dari Prodi Hukum semester 2 Universitas Nurul Jadid. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis korelasi ilmu ekonomi dengan ilmu hukum. Hukum tersendiri itu merupakan sebuah sistem yang sangat kompleks. Keterkaitan antara satu unsur dalam sebuah sistem tidak dapat dipisahkan karena sebuah sistem itu mengharuskan segala sesuatu menjadi saling berkaitan. Unsur yang satu ini akan mempengaruhi unsur yang lainnya jika tidak saling berkaitan. Nah, sebuah sistem ini tidak akan berjalan jika di antara unsur tidak terjadi sinkronisasi, koordinasi, dan harmonisasi. Bagi kaum normatif, hukum bukan sekedar undang-undang, tapi juga sebagai contoh yang diungkap oleh Ajur Ehrlich mengatakan bahwa hukum tergantung pada penerimaan umum dan bahwa setiap kelompok menciptakan hukum yang hidup di mana di dalamnya masing-masing terkandung kekuatan kreatif. Nah, ada juga beberapa pendapat, yaitu dari Sajipto Raharjo. Menurut Sajipto Raharjo ini ada 3 karakteristik yang digunakan untuk menelaah hukum sudut kenyataannya tersebut atau yang lebih dikenal dengan ilmu sosiologi hukum. Nah, diantaranya sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktek-praktek hukum. Apabila praktek-praktek itu dibedakan kepada pembuatan undang-undang penerapan dan pengadilan, maka ia juga harus mempelajari bagaimana praktek pada masing-masing bidang tersebut. Kedua, sosiologi hukum senantiasa menguji keahlian empiris dari suatu peraturan atau pernyataan. Yang bersifat khas di sini adalah bagaimanakah peraturan itu di dalam prakteknya, apakah sesuai dengan yang kita harapkan atau sesuai dengan apa yang sudah tercantum pada peraturan itu di dalam prakteknya. Yang ketiga, sosiologi hukum tidak memberikan penilaian terhadap hukum, tingkah laku yang menaati hukum, dan yang menyimpang dari hukum sama-sama merupakan objek pengamatan setaraf. Nah, juga ada penjelasan bahwa dalam berbagai hal hukum mempunyai pengaruh terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan. Artinya, terdapat hubungan yang langsung antara hukum dan perubahan-perubahan sosial. Namun, pada masyarakat yang memiliki taraf kebudayaan dan struktur sosial, hukum dapat tertinggal daripada masyarakat kita. Hukum itu berada pada situasi yang dinamis, di mana perubahan-perubahan masyarakat ketika hukum itu berada pada perkembangan hukum, sehingga betapapun hukum telah didekati dan dilihat dengan ilmu hukum, diperlukan disiplin ilmu lain, yakni sosiologi yang mencoba menelaah dari sisi yang berbeda, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sajipto Raharjo, yaitu kecuali tampak normatifnya, hukum juga mempunyai sisi lain, yakni tampak kenyataannya. Nah, menurut beberapa ahli, yaitu L.M. Friedman, itu mengatakan ada beberapa sistem yang dikemukakan oleh L.M. Friedman yang terdiri dari 3 komponen, yakni sistem hukum, substansi hukum, kultur atau budaya hukum. Nah, untuk penjabaran dari ketiga sistem tersebut, yakni pertama, sistem hukum mempunyai struktur, yaitu kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum untuk menjaga proses tetap berada dalam batas-batasnya. Kedua, substansi, yaitu aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Ketiga adalah kultur atau budaya hukum, yakni sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapan. Nah, selain penjabaran tersebut,
Di ilmu hukum ini juga ada beberapa permasalahan sistem, yakni penegak hukum dilakukan secara diskriminatif. Setiap lini penegak hukum, aparat dan pendukung aparat penegak hukum sangat rentan dan terbuka peluang bagi praktek korupsi dan suap. Independensi dan peradilan sebagai benteng terakhir bagi pencari keadilan belum terwujud. Penegak hukum bisa diatur karena kekuasaan, bahkan diinfiltrasi dalam penegak hukum. Juga ada kewenangan diskresioner yang dimiliki oleh lembaga-lembaga penegak hukum tanpa kontrol. Manajemen penanganan kasus hukum belum efektif dan efisien. Lamanya penanganan terhadap yang dihadapi membuat pihak-pihak yang terkait merasa dirugikan. Dari beberapa, jika kita dilihat, yaitu jika melihat atau mempelajari yang demikian, maka kita harus keluar dari batas-batas peraturan, ya. Selain itu, ada juga contoh-contoh dari penjabaran di atas tadi, yakni yang sangat populer, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, seperti yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, itu tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Akhirnya hanya menjadi aturan yang tidak bermakna ketika terjadi pelanggaran. Kedua, ada sesuatu budaya hukum yang timbul di masyarakat Indonesia, terutama yang berada di kota-kota besar. Ketika berhadapan dengan kasus-kasus hukum, mereka menjadi masyarakat pencari kemenangan, bukan pencari keadilan. Sebagai pencari kemenangan, tidak heran bila semua upaya akan dilakukan baik yang sah maupun tidak, seperti itu. Nah, adapun faktor-faktor yang memengaruhi faktor-faktor tersebut, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung penerapan hukum, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Nah, di samping aspek norma itu, faktor lembaga pengadilan juga merupakan problema tersendiri dalam penerapannya untuk kasus-kasus konkret di pengadilan. Norma atau kaidah hukum itu tidak dilarang, juga memunculkan berbagai persoalan yang bermula pada sulitnya mewujudkan keadilan substansial bagi para pencarinya. Mengapa tidak? Cara pandang hakim terhadap hukum seringkali amat kaku dan normatif prosedural dalam melakukan kontrasepsi hukum. Untuk lebihnya ada beberapa kendala yang harus dituntaskan dalam rangka mewujudkan revolusi hukum di Indonesia, yaitu menyangkut hal-hal teknis, kelembagaan, filosofis, politik hukum, serta pengaruh luar. Kembali ke masalah perbaikan sistem hukum Indonesia mengenai pembaruan substansi hukum. Kiranya masih relevan dengan apa yang kita dikemukakan oleh Sunaryati Hartono, yang merekomendasikan beberapa hal dalam rangka membutuhkan dan pengembangan hukum nasional Indonesia dan harus betul-betul mendapatkan perhatian. Terkait dengan pembaruan di bidang struktur hukum, moral para aparat penegak hukum sebagai kunci utama dalam penegakan hukum harus dibenahi dan ditingkatkan. Hendaknya sering diadakan pelatihan atau training yang dapat menggembleng mental dan moral mereka sehingga benar-benar meresapi amarah yang dibebankan padanya. Dan mungkin hanya itu penjelasan dari saya untuk analisis korelasi ilmu hukum dan ilmu ekonomi. Jika ada perkataan yang kurang berkenan, saya minta maaf. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.